Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas video tentang biografi salah satu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dengan anggota tim. Yang pertama ada Adriansyah Pratama, kedua ada Zaki Fauzan, dan yang terakhir ada Muhammad Khotibul Umam. Yang pertama, latar belakang. Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari suku Bani Zuhra dari suku Quraisy. Ia merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari garis pihak ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Makkah pada tahun 595 Hijriah. Ayahnya adalah Abu Waqqas Malik bin Uhaid bin Abdul Manaf bin Zuhra dari klan Bani Zuhra dari suku Quraisy. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ibunda Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Zuhra. Oleh karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad dari Zuhra. Sa'ad dilahirkan dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Ia adalah seorang pemuda yang serius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sosoknya tidak terlalu tinggi, namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek. Awal masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas didatangi oleh Abu Bakar, seorang sahabat Nabi yang dikenal ramah. Abu Bakar mengajaknya menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu sangat berkesan bagi Sa'ad yang saat itu berusia 20 tahun. Tanpa ragu, ia menerima ajakan Nabi dan menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam. Keislaman Sa'ad mendapat tentangan keras dari keluarganya, terutama ibunya, yang bahkan mengancam akan bunuh diri. Selama beberapa hari, sang ibu menolak makan dan minum hingga tubuhnya semakin lemah. Meskipun Sa'ad mencoba membujuknya dan membawakan makanan, ibunya tetap menolak dan hanya bersedia makan jika Sa'ad kembali ke agama lamanya. Namun, Sa'ad dengan tegas mengatakan bahwa meskipun ia sangat mencintai ibunya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW jauh lebih besar. Melihat keteguhan hati Sa'ad, akhirnya ibunya menyerah dan kembali makan. Peristiwa ini menjadi bukti kuatnya iman dan keteguhan hati Sa'ad bin Abi Waqqas dalam mempertahankan keyakinannya. Baik, selanjutnya adalah kontribusi dalam Islam. Banyak kontribusi yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satunya beliau berkontribusi besar dalam perluasan wilayah Islam dengan menjadi panglima dalam perang Qadisiyah melawan Kekaisaran Persia pada tahun 636 Masehi. Dengan strategi yang cermat dan kepemimpinan yang kuat, ia berhasil membawa kemenangan besar bagi kaum muslimin. Meskipun pasukan Persia memiliki jumlah yang lebih besar dan perlengkapan yang lebih canggih, keberhasilan ini membuka jalan bagi Islam untuk menyebar ke wilayah Persia yang kini mencakup Iran dan Irak. Setelah kemenangan tersebut, Sa'ad juga memimpin pembangunan kota Kufah yang menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Islam di wilayah itu, membantu memperkuat pengaruh Islam di daerah baru. Kota Kufah kemudian berkembang menjadi salah satu kota paling penting dalam sejarah Islam, menjadi pusat keilmuan, tempat berkumpulnya para ulama, serta menjadi saksi perkembangan hukum dan pemerintahan Islam pada zaman kekhalifahan. Selanjutnya, reformasi dalam Islam. Sebagai gubernur, Sa'ad menerapkan kebijakan yang adil terhadap penduduk setempat, termasuk kaum non-muslimin. Mereka diberi perlindungan dan kebebasan beragama, serta hanya diwajibkan membayar jizyah. Jizyah itu adalah pajak bagi kaum non-muslim sesuai aturan Islam, tanpa adanya pemaksaan atau untuk masuk Islam. Selain itu, Sa'ad memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan keamanan wilayah. Ia juga menegakkan keadilan hukum dengan tidak membedakan antara muslim dan non-muslim dalam urusan peradilan, sehingga menciptakan stabilitas dan keharmonisan di kota Kufah. Kisah akhir hayatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas menghabiskan masa tuanya dalam keadaan tenang dan jauh dari kehidupan politik. Setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur Kufah, ia memilih untuk hidup di tempat yang lebih terpencil, yaitu sebuah desa kecil di dekat Madinah. Menjelang akhir hayatnya, Sa'ad dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang panjang umur. Beliau wafat pada usia sekitar 80 tahun pada tahun 55 Hijriah atau 674 Masehi. Sa'ad adalah sahabat terakhir yang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang meninggal dunia. Sebelum wafat, beliau pernah berpesan agar dimakamkan dengan menggunakan jubah lamanya yang pernah ia pakai dalam perang Badar, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangannya dalam jihad di jalan Allah. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi
kompleks pemakaman terkenal di Madinah, tempat banyak sahabat Nabi lainnya juga dimakamkan. Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada usia 19 tahun dan termasuk golongan pertama yang menerima Islam. Ia turut serta dalam perang Badar dan perang Uhud, termasuk yang bertahan dalam perang Uhud. Sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, Sa'ad telah lebih dulu hijrah ke sana. Ia adalah orang pertama yang meletakkan panah di jalan Allah dan dikenal sebagai pemanah jitu serta penunggang kuda andal Farisul Islam. Saat memimpin pasukan dalam penaklukan Irak, perang Qadisiyah, dan menjadi gubernur Kufah pada masa Utsman setelah dimutasi pada 25 Hijriah. Ia termasuk 6 sahabat yang dipilih Umar untuk musyawarah penetapan khalifah penggantinya. Doanya dikenal mustajab sebagaimana Nabi pernah berdoa agar Allah mengabulkan setiap doanya. Setelah terbunuhnya Utsman, ia menjauhi konflik dan memilih untuk tidak terlibat dalam perselisihan politik. Selanjutnya, pelajaran yang bisa diambil. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti meski menghadapi tekanan yang dilancarkan oleh sang ibu kepada putranya, di samping bahwa ia sangat berbakti kepada ibunya, tetapi ia tetap lebih memilih kebenaran dan akidah yang benar daripada kebatilan dan yang dianut oleh keluarga dan kaumnya. Dengan demikian, keislaman merupakan keislaman yang didasari keyakinan yang mantap. Maka dari itu, beberapa ayat mengukuhkan sikapnya dan menjelaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kedurhakaan kepada pencipta. Kemudian, ketika menjadi gubernur Kufah, saat menerapkan kepemimpinan yang adil, memberikan perlindungan bagi semua penduduk termasuk non-muslim, serta memastikan keadilan dalam pemerintahan. Sikap kehatiannya dalam politik juga menjadi teladan, di mana ia memilih untuk tidak terlibat dalam konflik setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, menunjukkan kebijaksanaan dan kepeduliannya terhadap persatuan Islam. Selanjutnya, kesimpulan. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang memiliki peran besar dalam pengembangan Islam. Ia dikenal sebagai pemanah pertama dalam Islam, seorang panglima perang yang berjasa dalam penaklukan Persia, serta seorang pemimpin yang adil saat menjadi gubernur Kufah. Keteguhan imannya terlihat sejak awal masuk Islam, meskipun mendapat tekanan dari keluarganya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dalam politik, memilih untuk tidak terlibat dalam konflik setelah wafatnya Utsman bin Affan. Keistimewaan lainnya adalah doanya yang mustajab, sebagaimana didoakan oleh Rasulullah SAW dalam segala keutamaan yang dimilikinya. Saat tetap rendah hati hingga akhir hayat. Dalam perjalanan hidupnya, kita dapat mengambil pelajaran tentang keteguhan iman, keberanian, dan perjuangan kepemimpinan yang adil serta kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai persoalan. Sosoknya menjadi teladan bagi umat Islam dalam berpegang teguh dan pada kebenaran dan menjalani kehidupan yang penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami ceritakan mengenai salah satu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.